Gamepad 200 ribuan lagi dari brand lokal, persaingan jadi makin panas, makin seru, kompetitifnya juga dapet banget ya. Yang diuntungin juga kita sebagai consumer, jadi punya banyak pilihan, bisa disesuaikan sama kebutuhannya juga. Kali ini Fantech keluarin gamepad baru ya, Shooter 3 WGP 13S seri ganjil 13 yang artinya layoutnya itu Xbox. Dia punya dua warna yang menurut gua putihnya nih unik banget, bener-bener satu tone aja. Buttonnya putih semua sampai karet analognya juga, tapi akibatnya gampang kotor, kelihatan banget nih. Daki gue juga udah mulai nempel di bagian samping sini dan di analognya juga. Tapi ya di lap sih ini hilang. Dan untuk yang warna hitam ini ya tentunya full hitam. WGP 13S ini punya ukuran, bentuk, dan material plastik yang kurang lebih tuh mirip sama Asta yang kemarin kita udah review juga. Gue suka dengan build quality gamepad 200 ribuan ini. Gripnya juga ini enak walaupun ini plastik semua, nggak ada material karetnya. Menurut gue ini udah enak di tangan. Jadi dengan dua gamepad dari brand yang beda ini tapi ada kesamaan, ya gue happy. Artinya di harga segini udah punya build quality keduanya ini bagus gitu. Yang jadi pembeda tentu ada beberapa fitur dan aksen-aksennya juga secara fisik, kayak di Fantech WGP 13S ini pakai D-pad yang bentuknya ini gue lebih suka karena untuk serongnya lebih enak. Untuk logo juga gue tentu lebih suka punya Fantech ini karena niat kayak di bentuk gitu ya, kayak lebih keren aja dibanding si Rexus yang cuma di print doang gitu. Tombol-tombolnya ini sama membran juga di bagian face buttonnya, cuma punya Fantech ini gue ngerasa dia lebih tactile. So far gue pakai ini masih aman aja, nggak ada yang mendem sama sekali, solid dan nggak wobble juga. Dan untuk bumpernya L1R1 juga ini pakai membran. So far sih ini belum ada yang mendem dan hopefully juga ini akan awet ke depannya. Again gue ngerasa untuk di WGP 13S ini lebih tactile rasanya dibanding si Asta. Untuk trigger tentu ini udah whole effect di WGP 13S. Perbedaan yang gue notice dari si Asta ada di resistensinya, dia lebih berat, which is gue lebih suka yang kayak gini jujur ya. Untuk main game balap itu lebih enak aja gitu, kerasa feel effort pencetnya. Cuma ya tergantung dari preferensi kalian, tergantung dari style game kalian juga, butuhnya yang ringan atau yang sedikit berat. Secara presisi ini juga oke banget, triggernya gue pencet sedikit udah ke input, terus maksimalnya juga pas di bottom outnya dia. Jadi ya ini oke akurasinya. Untuk tekstur dari plastik trigger dan bumper juga gue suka. Untuk analog ini udah whole effect, unit gue ini ada di 0,1% untuk circulatory errornya. Dia model yang radial dan so far ini belum ada drifting ya, gue temuin ini aman-aman aja. Ya jadi bukan berarti bebas drifting 100% gitu ya, tetap ada resikonya karena pernya sih ya. Jadi kalau misalnya pernya kendor, ya analognya bisa sedikit miring gitu ya by defaultnya dia, jadi kita harus tahan terus kan, ya itu nggak enak. Tapi ya again gue bilang itu bisa harusnya ke cover garansi sih ya. Kalau circularity error itu ya kemungkinan kalian juga bisa dapat yang nggak di 0,1% atau bahkan bisa yang lebih bagus di 0% ya. Ada juga yang mungkin dapat 3% gitu ya. Itu hal yang menurut gue cukup wajar sih di sebuah gamepad. Dan by the way di WGP 13S ini punya fitur untuk ganti analog yang model radial ke non radial, jadi kita bisa pakai kombinasi key juga. Nah kombinasi key ini tuh sebenarnya sayang banget gak dicantumin di manual sheetnya dia yang kita dapat di paket pembelian, jadi terbatas. Nah gue nemu info si kombinasi key ini tuh ada di e-commerce-nya Fantech. Gue juga minta ke orang Fantech dan gue akan coba bacain juga ke kalian. Jadi untuk kita ganti yang non radial itu bisa pencet tombol select sama R3. Terus kita bisa ganti fungsi D-pad dengan analog juga dituker ya. Pencetnya itu start sama L3. Kita juga bisa set level vibration, pencet tombol turbo, dan analog kanan ini kita naik turunin. Untuk setting turbo tentu ya tinggal pencet turbo sama pencet tombol yang mau diturboin yang biar bisa spam, misalnya kayak A, B, atau X, atau Y. Dan kita bisa atur speednya si turbo itu dengan cara pencet turbo plus analog kanan kita geser ke kanan kiri, frekuensinya bisa lebih cepat ya. Mau tuker fungsi face button juga bisa dari ABXY ke BAYX gitu ya. Dan fitur yang lumayan penting karena yang gue tahu Fantech tuh kencang sama community Taken ya, atau game-game yang main berantem-berantem gitu, biasanya kepake banget fitur time macro. Jadi kita bisa hold tombol turbo sampai geter. Nah kita bisa pencet combo-kombonya misalnya A B B B B gitu misalnya ya. Itu bisa kerekam sama dia, abis itu tinggal kita recall aja pencet turbo 2 kali. Untuk compatibility ini tentu bisa di Windows, bisa di Android, bisa di PS3, dan bisa di Nintendo Switch. Punya dua koneksi, wireless sama dongle, dan dongle-nya dia ini pakai dongle-nya si Studio, headsetnya Fantech yang terakhir kita bahas juga. Dongle Strike Speed yang ada colokan USB-A-nya sama Type-C juga.
Jadi kalau mau dicolokin ke handphone, ke Android yang Type-C itu gampang banget, tinggal colok udah plug and play. Dan untuk koneksi ke Nintendo Switch, dia punya sensor gyro yang udah langsung aktif. 200 ribuan udah ada fitur gyro tuh menurut gue oke banget sih. Gue menemukan satu hal, ternyata gyroscope itu bisa dipakai di PC juga, tapi dengan catatan harus masuk ke mode Nintendo Switch dulu. Caranya itu ketika si gamepad ini masih mati, kita pencet tombol R3 atau analog yang kanan, habis itu colokin ke wired mode. Nah ini akan otomatis masuk ke Nintendo Switch mode. Terus kita buka Steam, ini kebaca ya, di Steam bisa kita atur controllernya, setting-setting, dan ya kepake untuk game-game yang kita mau mainin gitu. Apex Legends aja bisa. Baterai dia di 600 mAh, gue udah pakai yang putih ini kurang lebih main EFC 5 jam ya mungkin ya. Dan masih aman, baterainya belum nge-charge juga. Untuk koneksi wireless juga ini aman banget. Gue coba main bareng sama gamepad-gamepad lain yang wireless pakai dongle juga. Ini nggak ada interference, jadi oke lah. Untuk polling rate-nya ini 1000 Hz di wired atau wireless. Dan gue tes emang dapat sekitaran di 950-an Hz, yaitu bagus. Dan latency-nya di 1 millisecond konsisten. Itu jadi ya mau pakai wired atau wireless sama aja hasilnya. Gue recommendation pakai wireless aja sih. So secara feel pakai, gue nggak ada komplain sama gamepad ini yang harganya 200 ribuan. Udah cukup banget dengan harga segini. Dapat fiturnya banyak juga. Dan so far sih gue nggak ada komplain ya. Dari analog dia oke, dari dia punya tombol oke. Untuk gue main game bola EFC ini aman banget. Presisi analognya untuk gue oper-operan itu enak. Tactility-nya juga oke. Terus untuk gue main game balap F1 juga ini enak banget untuk ngegas-ngegasnya. Jadi kalau dibandingin sama Asta, gue sih lebih suka Fantex secara triggernya dia. Dan untuk grips keduanya nih sama aja sih ya. Dan fitur sih ya, fitur Fantex ini lebih banyak karena ya kombinasi key tadi bisa ngatur berbagai macam fungsi juga yang mungkin bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian. Untuk harganya dia di 269.000, harga yang oke banget menurut gue, worth it banget dengan fitur yang udah dikasih sama si WGP 13S ini. Ada gyroscope-nya juga, Hall effect analog sama trigger, ya semoga analognya juga ini akan tahan dari drifting. Dan jangan salahin gue juga pada protes, kemarin gue udah beli ini bang, baru keluar gamepad ini lagi. Gue juga kaget sih, ini gamepad di kuartal 3 ini lagi gencar-gencarnya ya. Jadi ya menarik sih ya untuk kita bahas terus gitu. Segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.